Liburan sekolah itu momen yang paling ditunggu anak-anak. Bisa main sepuasnya, jalan-jalan, tidur lebih lama, jauh dari PR-PR sekolah. Tapi di balik serunya liburan ada satu hal yang jadi tantangan sobat-sobat kasih bunda. Bagaimana menjaga kesehatan anak dan keluarga supaya tetap sehat, tetap fit sampai liburan itu selesai. Karena biasanya ya saat liburan itu pola tidur jadi berantakan, jajan lebih sering, main gadget juga lebih lama, bahkan hampir tidak ada aktivitas fisik. Nah, supaya liburan sekolah tetap seru tanpa ada drama sakit, tanpa ada drama-drama yang lain ya Mam ya. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan dokter spesialis anak yang pasti sudah advance ya di bidangnya ya. Jadi kita ngobrol bagaimana tips menjaga kesehatan selama liburan sekolah. Bersama saya Rika Erni, kali ini kita ngobrol santai dengan narasumber kita, dokter spesialis anak RSIA Kasih Bunda dengan dokter Kisinger Puguh spesialis anak. Halo dok. Halo. Gimana kabarnya? Kabar baik-baik. Oke, sehat-sehat ya dok ya? Sehat, semoga semuanya sehat-sehat juga ya. Amin. Oke dok, bertepatan dengan momen liburan sekolah ini biasanya kekhawatiran apa dari orang tua itu dok? Baik, jadi memang saat ini bertepatan dengan momen liburan sekolah. Pasti orang tua pasti pada bingung, ini mau ngapain nanti di rumah atau mau liburan, dan pasti yang dikhawatirkan tentang kesehatan anak-anaknya. Bagaimana nanti selama liburan ini? Apakah ada sakit atau bagaimana, nanti pasti akan bingung tentang masalah kesehatan anak. Oke, jadi pas ya dok ya. Jadi obrolan kita sekarang ini gimana sehat selama liburan sekolah, gitu ya dok ya. Oke. Jadi pada saat libur panjang gitu dok, biasanya banyak anak yang lepas kontrol ya. Jadi jajan sembarangan, terus jajannya itu juga tidak sehat pastinya ya. Ya banyak gula, terus junk food gitu ya. Nah ini yang bikin orang tua kan jadi ya deg-degan ya, was-was gitu loh. Nah itu bahaya kesehatan apa sih yang ditimbulkan itu? Ya baik, jadi makanya pada waktu liburan sekolah, anak-anak tidak boleh lepas kontrol, jadi tetap harus diawasi oleh orang tua. Jadi supaya makanan-makanan tadi yang sudah disebutkan sebisanya tidak dikonsumsi, karena akan berdampak pada kesehatan anak tersebut. Katakanlah tadi yang ditanyakan banyak makanan yang manis-manis, maka pada periode berikutnya dia akan bisa mengakibatkan penyakit di kemudian hari, seperti kencing manis, seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi, makanya orang tua harus tetap aware atau mengawasi ke anaknya tadi. Berarti meskipun masih usia anak-anak itu kelebihan gula juga tidak bagus ya dok ya? Betul, tetap harus dikontrol ya. Nah, terus ini ada nih, jadi ada mama-mama nih pernah cerita. Jadi kalau ada anaknya usia berapa ya, 7-8 tahun gitu. Dia habis minum es teh manis gitu ya. Aduh, dia itu ngoceh dari pagi sampai malam. Itu maksudnya relate apa enggak sih dengan minuman manis itu? Ya baik, jadi sebenarnya tidak hanya minuman manis saja mungkin ya. Memang betul, beberapa anak sensitif terhadap minuman manis. Jadi ketika terpapar oleh minuman manis, maka dia akan lebih aktif daripada biasanya. Iya. Itu mungkin tidak hanya minuman manis saja. Beberapa anak terkadang ada yang sebagian makan tepung misalkan, gluten itu. Maka setelah makan atau mengkonsumsi tepung-tepungan itu, anak tersebut menjadi lebih liar, lebih hiperaktif seperti itu juga ada, dan memang itu berhubungan. Oleh sebab itu jangan lupa tetap awasi anak-anak di rumah selama liburan ya. Ya orang tuanya tetap aware gitu ya, bahkan makanan itu kan lebih rentan ya gitu. Terus jajan sembarangan itu dok, apalagi itu? Ya kalau jajan sembarangan otomatis saluran cerna anak itu yang pasti harus diwaspadai tentang kesehatan saluran cerna ya. Jadi sebisa mungkin jangan jajan sembarangan, terutama jajan-jajan atau makanan yang mudah terkontaminasi. Kan banyak nih yang suka pentol lah, cilok lah atau apa itu. Nah ini kan mungkin ya kalau sesekali mungkin nggak liburan gitu kan nggak apa-apa ya gitu. Kadang tiba-tiba mules atau apa gitu loh.
Ya, betul. Makanya tadi itu kesehatan saluran cerna yang pasti akan menjadi sasarannya kalau anak tersebut sering jajan sembarangan, jajan-jajan yang tidak sehat tadi itu ya, yang banyak pengawetnya, pewarna atau apa, pemanis seperti itu. Sebisanya dihindari dulu. Oke. Iya. Jadi liburan itu kan identik dengan apa, wisata, piknik, ya pokoknya jalan jauh gitu ya dok ya. Nah terus itu tipsnya apa gitu biar ndak motion sickness gitu. Jadi anak-anak itu kan kadang-kadang bingung ya, ini nanti gimana mau perjalanan apa aja deh, kadang darat juga sampai dengan berapa jam, 7-8 jam gitu kan kadang-kadang juga bikin anak-anak ndak nyaman ya gitu loh. Terus tipsnya apa gitu? Baik, jadi anak biar tidak mabuk perjalanan gitu ya. Yang pertama pasti batasi makanan jangan terlalu penuh. Jadi yang pertama batasi makanannya, jadi jangan terlalu penuh perutnya, jadi makan tidak boleh terlalu banyak ya. Kemudian yang kedua hindari makanan yang banyak lemak atau banyak asam, karena Oke. itu kan bisa menimbulkan rasa enek ya. Ya. Jadi ketika di perjalanan akhirnya anak tersebut bisa Mual. merangsang untuk mual, untuk muntah seperti itu. Kemudian kalau terlalu parah sekali, memang riwayat sebelumnya selalu mabuk perjalanan yang berat, mungkin sebelum berangkat nanti bisa minum obat untuk anti mual selama di perjalanan. Kemudian pada saat di perjalanan, usahakan anak tersebut tidak pola atau tidak kemana-mana, duduk diam menghadap ke depan. Kalau tidak bisa duduk diam, ya usahakan bermain atau bercerita atau sambil bernyanyi, yang penting dia tidak toleh-toleh ke sana ke sini, hadap ke bawah, Ke belakang. ke belakang apalagi. Nah, terus juga jangan menghadap atau jangan main HP selama perjalanan, jangan menghadap ke bawah, jangan membaca buku seperti itu akan membuat pusing ya. akhirnya juga bisa merangsang muntah. Kemudian kalau memang di dalam mobil, kalau bisa aroma-aroma wewangian parfum mobil pun Dihindari juga ya jangan terlalu kenceng ininya parfumnya ya, jadi mungkin disimpan dulu atau bagaimana. Kemudian siapkan juga aroma-aroma terapi, misalnya minyak-minyak yang sering dipakai, biasanya dipakai, itu nanti mungkin bisa sedikit meredakan rasa mual di anak tersebut. Oke. Terus itu, jadi mungkin karena di dalam itu kan udah dingin gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kan juga males suruh minum gitu. Enggak ah mah, udah ini kok gitu. Mas, enggak haus itu gimana nih caranya gitu? Ya, tetap. Jadi minum itu penting ya. Jadi jaga hidrasi tubuh tersebut, tubuh anak tersebut. Jadi minum tetap ditawarkan kepada anak. Tapi kalau anak tersebut memang sudah dirasa kenyang, ya sebaiknya tidak disarankan atau tidak usah dipaksakan anak tersebut untuk minum. Ya, jadi minum memang harus diberikan, tetapi secukupnya aja. Secukupnya. Toh kalau over juga takutnya tetap muntah ya Mual juga malahan nanti, ya nggak nyaman juga anak tersebut. Iya. Terus apa saja yang perlu disiapkan pada saat liburan itu? Kayak mungkin obat-obat atau perlengkapan apalah gitu. Ya, baik. Jadi sebelum melakukan perjalanan atau sebelum pergi, pasti kita harus susun rencana dulu ya, kira-kira kita mau ngapain nanti atau kita mau pergi kemana, tergantung tujuannya nanti. Iya. Ya, jadi siapkan jadwal atau itinerary apa-apa saja yang harus dikunjungin, jadwalnya, jamnya kalau bisa juga ditulis. Kemudian persiapan obat-obatan tadi yang disampaikan ya. Jadi bawalah obat-obat emergensi yang paling aman, yang pasti obat panas yang pertama ya. Iya. Jadi Sobat Kasih Bunda bisa membawa obat panas untuk anaknya yang biasa dipakai itu apa. Kemudian lotion anti nyamuk misalkan, itu juga penting dibawa, tergantung nanti tempat tujuannya. Iya. Apakah banyak nyamuk di sana. Kemudian obat-obatan yang lain, misalkan obat untuk diare, karena kan biasanya pergi itu kan identik dengan kuliner juga ya. Itu. Kemudian jangan lupa untuk perlengkapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tetap bawa masker, kemudian hand sanitizer juga tetap dibawa seperti itu. Dan jangan lupa terakhir siap-siapnya budgetnya, dana ya. Vitamin D. Vitamin duit. Nah, tadi kan
perlengkapan apa, mulai obat, APD, sampai apa tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Nah terus kalau pada saat sudah sampai di tempat wisata itu yang perlu diperhatikan apa ya mama-mama ini? Baik, jadi ketika di tempat wisata pastikan apalagi sekarang musim liburan kan high season ya, pasti banyak Ya. kerumunan, banyak orang-orang. Jadi sebisanya batasi untuk pergi ke tempat-tempat yang terlalu ramai. Kalaupun memang harus pergi ke tempat yang keramaian padat sekali itu tadi, sudah bawa masker, maskernya dipakaikan ke anak-anaknya. Kemudian tetap jaga pola makan anaknya. Ya, jadi makanan apalagi kalau kita sudah bepergian itu kan kadang tempatnya beda, makanannya pun juga yang ada di sana kan juga tidak selalu sama dengan makanan yang di rumah. Iya, Jadi pola makan anak tersebut juga pasti akan berubah. Itu yang iya, harus diperhatikan, tetap berikan asupan ke anak tersebut. Kemudian pola tidurnya pun juga sama. iya pasti Biasanya kalau berubah. selama liburan pola tidurnya jadi berantakan. Apalagi tadi misalkan sudah menyusun rencana atau itinerary sudah bagus-bagus, tetapi karena kita mumpung masih liburan di sana, kita usahakan datang ke semua tempat atau Iya, makan di semua tempat makan yang kita pinginin. Jadi akhirnya berantakan lah tadi pola makan, pola tidur anak tersebut, itu pasti akan kacau dia. Jadi pola tidurnya pun juga akan terpengaruh. Kemudian jangan lupa juga anak tersebut bisa capek akhirnya kalau makanan tidak adekuat, kemudian waktu tidur pun juga terganggu. iya, Akhirnya anak tersebut bisa capek. Kalau kecapean anak tersebut daya tahan tubuhnya juga akan turun. Nah, anak tersebut daya tahan tubuh pun turun, jadi rentan bisa terkena infeksi-infeksi. Misalkan tadi di kerumunan yang terlalu banyak, maka infeksi virus influenza yang paling banyak akan bisa terjadi. Anak tersebut nanti akan rentan terkena batuk, pilek, seperti itu, demam. makanya mestinya vaksin influenza ya sebelum liburan Ya, gitu. betul. Tuh. Gitu. Jadi mama-mama sobat kasih bunda, jadi sebelum liburan panjang mungkin lebih baik nih bisa konsul ke dokter GIS ya dok ya. Nah, gitu ke RSIA kasih bunda gitu mungkin bisa apa namanya mendapatkan imunisasi influenza ya dok ya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk liburan domestik tadi sudah kita bahas ya dok ya tipnya. Nah, gimana sih kalau untuk liburan di negara four season gitu, jadi dengan cuaca yang dingin atau panas yang ekstrim gitu, gimana cara membantu anak-anak itu untuk beradaptasi lebih cepat gitu ya. Nah, ini mungkin tips penting juga sih buat mama-mama ini. Ya, baik. Jadi, bila bepergian di tempat yang cuacanya ekstrim, musim panas katakan ya, cuacanya panas sekali, maka yang perlu diperhatikan yang pertama ya kenyamanan anak tersebut dari pakaiannya misalnya. Berikan pakaian yang tipis, yang berbahan yang menyerap keringat, berbahan katun. Kemudian pakaikan dia topi atau penutup kepalanya, kemudian berikan kacamata yang gelap supaya tidak terpapar dengan sinar matahari. Kemudian juga jangan lupa berikan sun protector ya, jadi diberikan tabir surya supaya melindungi kulit anak tersebut. Terus yang diperhatikan juga tentang hidrasi anak tersebut, jadi berikan minum karena di cuaca panas pasti anak rentan kehilangan cairan dari keringatnya tadi ya, keringatnya banyak keluar, jadi anak tersebut butuh cairan yang cukup. Jadi minum penting sekali. Kemudian sama seperti tadi, seperti bahwa jaga pola makannya, pola tidurnya, aktivitas fisik juga jangan dilupakan selama liburan. Jangan hanya makan kemudian tidur seperti itu. Jadi tetap butuh aktivitas fisik. Kemudian kalau di cuaca yang ekstrim dingin, katakan tetap ya pakaian tadi yang perlu diperhatikan. Jadi berikan pakaian yang berlapis, jadi jangan hanya satu lapis, kemudian beberapa lapis pakaian. Yang paling dalam katakan yang bisa menyerap keringat, kemudian pakaian yang luar yang lebih hangat, jaket terakhir yang di luar yang bisa menghambat angin atau menghambat suhu tadi. Kemudian cairan juga tetap penting. Nah, kadang-kadang di cuaca yang dingin ini kita sebenarnya seolah-olah terhidrasi ya, seolah-olah tidak
dehidrasi, padahal sebenarnya padahal kita ini kekurangan cairan karena kita tidak mengeluarkan keringat. Dari cuaca yang dingin tadi tetap kita butuh minum ya, tetap butuh cairan. Jadi jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk tetap minum, kebutuhan cairannya tetap harus tercukupi. Oke. Tadi kita sudah bahas tips untuk bepergian selama liburan. Nah, kalau tips buat mama-mama yang liburan itu di rumah saja itu gimana, Dok? Karena ini juga bingung juga ya mama-mama ini, kalau sekolah sih enak. Jadi gadget udah ditinggal di rumah gitu ya. Minimal kan dia ada apa namanya jam-jam sekolah. Terus kalau liburan itu gimana gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh kan tantrum ya, mau minta HP nggak dikasih. Nah, itu gimana, Dok itu? Ya, jadi memang kalau liburan di rumah saja itu yang bikin repot memang. Anak-anak Ya. tersebut jadi gabut ya, mah gabut jadi nggak tahu mau ngapain, akhirnya gadget atau HP itu yang dia Iya, mainkan ya. Kadang kalau kita larang pun juga dia akan malah tantrum. tantrum atau malah merepotkan, merepoti orang tuanya pas lagi kerja seperti itu ya. Jadi kalau bisa pertama dengan anak bikin atau dibuat semacam perjanjian. Jadi selama liburan 1 hari maksimal boleh pegang gadget atau HP selama berapa waktu yang ditentukan. Ya. Dan anak tersebut juga harus mau ketika nanti waktunya sudah habis, katakan sudah selesai main gadgetnya, dia juga harus dengan sukarela harus mengembalikan atau mematikan gadget itu. Tuh, kemudian pilih aktivitas yang lain yang menyehatkan di rumah, aktivitas fisik terutama ya, untuk anak-anak misalkan melakukan hobi bersama, kalau bisa, kalau ada tempat misalkan untuk bersepeda bersama atau melakukan aktivitas yang lain, bila ada taman bisa menanam tanaman bersama-sama, dan kalau ada hobi memasak maka anak tersebut juga bisa diminta untuk bantu-bantu masak, kemudian sekalian untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan, mungkin anak tersebut sudah mulai dididik atau untuk diajarin untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan-ringan saja, seperti itu. Jadi anak tidak melulu untuk megang HP tersebut, megang HP terus-terusan. Tapi kadang itu udah perjanjian, udah apa ya namanya anak-anak ya, Dok ya, susah juga gitu. Terus gimana itu ya? Kan enggak gampang juga gitu. Orang yang kayak kita yang besar aja ya, yang udah dewasa aja, ya udah kita udah perjanjian ini. Kadang kalau ya namanya anak-anak juga sih ya gitu loh. Terus itu gimana ini, Dok? Ya, Mungkin ada apa ya, reward atau apa gitu? bisa, betul. Memang kalau anak tersebut bisa menepati janjinya tadi, maka diberikan reward. Nah, rewardnya bisa macam-macam ya, yang penting bukan makanan seperti itu ya. Mungkin Bukan nanti makanan. ya, mungkin nanti akan diajak pergi kemana atau nanti akan diberikan hadiah apa gitu. Ketika anak tersebut tidak menepati janji, maka harus ada punishment tadi, hukuman atau apa tadi. Hukumannya pun juga kalau bisa juga jangan hukuman yang fisik, yang stres membuat itu. Ya dipikirkan bagaimana caranya anak tersebut bisa menepati janjinya tadi itu. Dan itu kan melatih anak disiplin juga ya. Jadi ketika anak tidak menepati janji, sebisa mungkin ya dididik. Ya, kamu harus menepati janjimu. Jadi mau tidak mau, orang tua juga harus jangan kalah dengan anak, intinya seperti itu. Jangan mengalah terus-terusan. Jadi mengalah boleh, tetapi kalau untuk kebaikan anak, untuk mengajarkan disiplin kepada anak, juga tetap harus, kitanya juga harus disiplin. Oke. Ingat ya, Mam ya, liburan itu seru. Tapi kesehatan jangan ikut libur juga dong. Jaga pola makan, istirahat cukup, olahraga, dan jangan lupa tetap minum air putih yang banyak. Oke, thank you Dr. Kis atas waktunya gitu ya, sudah membagi, sudah sharing ke mama-mama Sobat Kasih Bunda. Kita sudah bahas bagaimana sehat selama liburan sekolah. Jangan lupa ya Mam ya, konsultasikan atau periksa ke RSIA Kasih Bunda dengan Dr. Gisinger Puguh, spesialis anak, baik itu sebelum ataupun sesudah liburan sekolah. Terima kasih.